wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di acara Silaturahmi Nasional Desa. Hari ini adalah Silaturahmi Nasional Desa yang memang rutinitas tahunan kita buat. Kali ini dihadiri oleh sekitar hampir 15.000 kepala desa seluruh Indonesia. Sisanya sekitar 6-7.000 itu adalah ketua BPD, ketua perangkat desa. Dan kalau dulu 2022 pelaksanaannya oleh 4 organisasi desa, sekarang menjadi 8 organisasi desa. Ada 9 organisasi desa yang dapat SKT dari kementerian dan 8 diantaranya ikut di acara ini. Hanya satu organisasi yang tidak ikut. Tentu hari ini kita menghadirkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda inspiratif. Kita juga sesungguhnya mengundang Bapak Prabowo, kan gitu. Kenapa? Karena kami juga kan sebenarnya berkomunikasi dengan seluruh calon presiden. Karena buat kami organisasi desa ini kan hanya satu. 2024 kami mau jadikan momentum untuk mencari sosok pemimpin yang benar-benar peduli desa. Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Yang pertama itu adalah reformasi tata kelola desa. Kemudian yang kedua adalah dana desa 5 miliar bersifat afirmatif per tahun. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pendamping desa. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintahan desa. Dan kemudian yang lain adalah kami meminta ada peningkatan kapasitas aparatur desa yang lebih baik ke depan. Nah, poin-poin ini kelihatannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa. Sehingga Silaknas kali ini kita jadikan sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi. Dan 8 organisasi desa ini, kalau kita mau melihat dari segi kuantitas dan kualitas, rasanya hampir seluruh instrumen desa itu ada di sini. Gitu. Jadi gitu kira-kira teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan lihat nanti apa yang akan disampaikan Mas Gibran. Mudah-mudahan Bapak Prabowo juga hadir, dan saya lihat bapak-bapak petinggi-petinggi kita juga banyak yang hadir nih. Nanti mereka memberikan tanggapan. Saya pikir demikian teman-teman semua. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Bang, berarti ini jadi agenda deklarasi juga ya Bang? Kenapa? Jadi agenda deklarasi juga untuk Prabowo Gibran. Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya. Misalnya ada regulasi Undang-Undang Nomor 6, ada Undang-Undang Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi kan. Tapi udahlah, kalau teman-teman penggerak desa ini tahu apa yang akan dilakukan kalau mau memberikan dukungan yang penuh kepada calon presiden atau calon wakil presiden. Tidak harus deklarasi kalau kamu mau. Yang pasti buat kami adalah kan teman-teman tahu yang namanya kepala desa, yang namanya BPD, yang namanya perangkat, kalau udah nyatu rasanya gampang tuh menggerakkan desa kan gitu. Tetapi buat kami tidak ingin melakukan sesuatu yang melanggar regulasi lah, kira-kira seperti itu. Tetapi Silaknas adalah momentum tahunan. Kan teman-teman tahu kan 2022 kemarin kan waktu isu 3 periode kan juga sama. Hanya sekarang memang kita tidak mengundang presiden. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa yang kita butuhkan sekarang mencari pemimpin yang melanjutkan apa yang diletakkan 9 tahun dalam pembangunan desa oleh Bapak Presiden. Jadi bukan presidennya lagi yang kita inginkan, adalah calon yang bisa melanjutkan. Itu kira-kira. Memang cuma satu apakah mengerucut karena hubungannya ke satu pasangan ini? Kenapa yang duanya tadi? Sebenarnya kita udah berkomunikasi, dan kalau teman-teman lihat jejak digital, awalnya bahkan saya kemarin memberikan support dukungan penuh kepada Anies Baswedan kan. Acara di Bandung Desa Bersatu ke kami. Saya buat itu, yang saya hadirkan 45.000 perangkat desa kan yang di Bandung, Jawa Barat, itu kami yang buat. Dan awalnya konsolidasi. Tapi buat kami, siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita itu ada di situ. Jadi nggak penting tuh menghadirkan semua, yang kita butuhkan adalah siapa yang mau mengakomodir. Dan dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang mengakomodir. Jadi kalau ada yang keluar mengatakan ini deklarasi, tidak harus deklarasi lah, teman-teman lebih tahu lah. Berarti dukungan tersirat kali ya Bang? Kalau nggak deklarasi berarti dukungan tersirat. Ya kira-kira seperti itulah ya. Mereka ini mengakomodir ini dengan sudah menyiapkan calon atau apa yang dilihat mereka ini bisa mengakomodir? Udah, kami kan udah berinteraksi. Jangan kamu berinteraksi kan gini. Seluruh calon ini kan kami tahu, dan kami berinteraksi. Dengan Mas Anies kita berinteraksi, dengan Mas Ganjar kita berinteraksi kan gitu. Dan artinya standarnya ada, standar ukurannya ada. Ya salah satunya adalah membangun komitmen-komitmen itu.
kan? Jadi seperti itu kira-kira. Pak, tapi apa nggak jadi kekhawatiran ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang Oh, dilakukan sudah? oh enggak juga, karena ini kan bukan mobilisasi. Ini acara tahunan kita. Jadi kan nanti kalau ada kesan ini mau enggak seperti itu. Ini acara tahunan dan kan setiap saat kami buat acara desa kan, kumpul selalu kan. Hampir kalau Silatnas itu acara tahunan. Acara tahunan, tetapi kali ini karena menjelang 2024, kita mau jadikan momentum untuk konsolidasi dalam rangka siapa yang benar-benar peduli dengan pembangunan desa ke depan. Dan Penegasan lagi tadi kan Bapak bilang bahwa ada keinginan dari asosiasi desa bahwa kayaknya satu dan lain hal. Dari ketiga capres ini penegasan berarti yang bisa mengakomodir kemauan para asosiasi perangkat desa itu hanya pasangan Pak Prabowo. Oh iya, teman-teman silahkan cek ke 8 pimpinan organisasi, pasti belum mengatakan bahwa itu. Jadi gini, teman-teman semua kalau mengecek ya, ini ada 2 organisasi BPD aja 2 di sini, Badan Permusyawaratan organisasi perangkat desa ada 2 di sini. Menyatukan organisasi desa itu nggak ada sejarahnya, sulit sekali. Baru kali ini bisa nyatu. Kenapa? Karena kepentingannya sama. Kepentingan kita apa? Menaikkan dana desa, memperbaiki tata kelola desa, kemudian peningkatan kesejahteraan. Coba ya, maaf, saya jelaskan ke teman-teman. Kepala dusun, RT RW itu paling tinggi gajinya hanya 500.000 per bulan. Dan itu kadang-kadang digajinya per 3 bulan. Rapel kan? Nah sekarang kami ingin, siapa pemimpin yang mau menata sistem tata kelola keuangan desa? Dan itu komitmen itu hanya kita dapatkan di Prabowo, Gibran. Persoalan orang mengatakan mau visi misi, mau udahlah, I don't care buat kami. Yang kami butuh adalah desa dibangun yang lebih baik. Dan harus diakui Pak Jokowi ini meletakkan satu yang, ya contoh ya, Pak Jokowi selama Jokowi hampir 500 triliun di dana desa. Hampir 360.000 jalan-jalan desa bisa terbangun kan? Masih ada sisi yang harus diperbaiki. Makanya kami membutuhkan calon presiden, calon wakil presiden yang kira-kira bisa melanjutkan semangat yang besar Pak Jokowi. Iya. Ya kriterianya tentu jadi gini, satu, wajar, sangat wajar. Kita bersifat afirmatif. Apa afirmatif? Saya berikan contoh ya. Misalnya, setiap tahun pemerintah menghabiskan hampir 1 triliun hanya untuk program bedah rumah. Kepala desa harus datang di Menteri PU minta 10 juta per rumah yang tidak layak huni. Ngapain itu harus begitu? Masukin aja dana merah Pak desa. Kemudian yang lain, kami berikan contoh, misalnya pendataan kemiskinan. Kadang-kadang menghabiskan 20% dana kita hanya untuk membuat pendataan. Apa yang harus membuat pendataan? Masukin dia di dana desa, biar desa mengupdate setiap hari pendataan. Siapa yang meninggal, siapa yang sakit, siapa yang miskin, kan gitu. Kemudian apa lagi yang lain? Misalnya bansos. Kenapa bansos itu semua harus dikelola di pusat? Akhirnya banyak dipolitisir kan? Kenapa bansos itu tidak masuk dalam organ komponen desa? Sekarang kan udah mulai bansos beras misalnya, itu kan udah ada di dana desa juga sekarang. Kemudian yang lain, jalan usaha tani. Masa kepala desa harus mengajukan proposal ke Kementerian Pertanian? Padahal dia hanya 200 juta, ya dimasukin dong dalam komponen. Itu yang kami sebut afirmatif. Jadi sebenarnya kalau kembalinya tetap juga sama sekarang sekitar 1 sampai 2 miliar kan gitu. Nah persoalan nanti ada teman-teman mungkin oknum kepala desa, perangkat desa yang terjerat korupsi, kan juga bupati banyak hal yang sama kan gitu. Artinya kita terus melakukan pembenahan. Jadi gitu kira-kira. Salah satu aspirasinya melanjutkan apa yang dilakukan dari dulu dan terakhir. Kita tahu pada organisasi seperti desanya ini kemudian kemarin Caimin juga sudah menjadikan desa 5 miliar. Kenapa keinginannya berapa? Oh enggak, dana miliar 5 desa itu sebenarnya aspirasi kami yang kemudian disuarakan oleh Kemendes kan. Itu loh, yang ini benar. Aspirasinya organisasi desa yang disampaikan kemudian kemudian gini nih. Oh enggak juga, coba lihat visi misinya. Kan enggak masuk kan? Kenapa? Karena ada 2 partai yang tidak menyepakati di koalisi mereka. Gitu. Nah, sehingga kalau kami itu mungkin disepakati, tapi enggak menyepakati. Coba sekarang ini mohon maaf, saya cerita teman-teman ya. Pendamping desa kita sekarang harusnya seperti PMP Mandiri Pedesaan dulu. Apa itu? Yang menjadi pendamping adalah sarjana-sarjana desa yang menjadi pendamping. Sekarang ada pendamping desa, udah gajinya 15 juta, gajinya kepala desa 2 juta, pendampingnya dari provinsi satu ke provinsi lain. Dan udah itu harus berkomitmen kepada partai politik tertentu kan? Kami sudah mengatakan pendamping tidak boleh menjadi organ partai politik manapun, karena itu merusak desa. Nah, kami berkomunikasi, ternyata Mas Gibran dengan Prabowo mengatakan benar, kalau perlu dihapus kalau tidak efektif untuk desa. Nah, ini yang kami butuhkan sesungguhnya kan. Jadi teman-teman semua,
yang mengenai Kemendes tadi ya, kan organisasi desa ini kan juga udah mengatakan ke Presiden, tolong ganti itu Menteri Desa. Itu dari 2012 ya, dari 2022 ya, kami udah meminta Menteri Desanya diganti. Kenapa? Karena dalam pandangan kami, Menteri Desanya nggak ngerti tentang tata kelola desa yang baik. Itu kira-kira. Kan ini bukan kampanye, ini kan silaturahmi nasional desa kan. Jadi gini teman-teman ya, gini, udahlah partai-partai politik di luar sana, calon-calon lain jangan nyudutkan kepala desa dan perangkat desa. Karena kami juga tahu kan ada di sebelah yang berusaha kan semua juga mendekati kami. Semua juga ingin kami ini bergabung dengan mereka. Bahkan mohon maaf, ada capres yang membiayai kasih kepala desa transport 1 juta satu kali pertemuan. Ada tuh. Kalau teman-teman butuh video, ada juga video di mana pendamping desa itu wajib buat video untuk memberikan dukungan ke capres dan partai tertentu pendamping desa. Nah, kami nggak mau seperti itu dilakukan. Jadi gini, kalau ada yang menuduh bahwa ini menggerakkan berkampanye, ini nggak berkampanye. Tapi apakah organisasi desa bisa menyampaikan aspirasi kepada salah satu calon presiden? Oh bisa dong. Bupati aja bisa kan? Padahal dalam lokos politiknya kepala desa dipilih, bupati dipilih, kan gitu. Nah, tetapi tentu kami tidak akan melakukan kampanye terbuka, karena kan itu dilarang undang-undang. Tapi kalau pertemuan gitu kan masa dilarang? Wah, kan apa bedanya juga bupati pertemuan dengan partai politiknya implisit mendukung calon tertentu kan? Yang pasti kami berkomitmen tidak akan ikut berkampanye, kan? Tidak ikut berkampanye. Tidak akan ikut memberikan dukungan secara terbuka. Kalau tertutup ya udahlah, itu kan biasa kan? Itu namanya cuma menyampaikan aspirasi. Masa beraspirasi tidak memberikan support? Oh iya, 8 organisasi ini menganggap bahwa pasangan Prabowo dan Gibran itu bisa membawa aspirasi. Sehingga Silatnas Desa kali ini kami menghadirkan tokoh-tokoh, tetapi kami mengundang Bapak Prabowo dan Gibran secara tunggal. Kalau dulu kan terakhir 2012 kan Pak Jokowi. Kami menganggap bahwa Pak Jokowi kan tidak akan lanjut lagi. Jadi kami mencari pemimpin yang kira-kira bisa melanjutkan visi besar Pak Jokowi tentang pembangunan desa. Kalau yang Oh iya, itu sebelumnya ini 3 organisasi desa ketemu Pak Jokowi. Kenapa kami ketemu? Salah satunya adalah mendorong percepatan revisi undang-undang desa. Kenapa? Karena kan DPR udah mengetok kan, udah paripurna tingkat 1, tapi pemerintah kok sampai sekarang nggak kirim dimnya kan? Nah sehingga kami datang ketemu Presiden, tolong percepat itu. Kenapa? 1, di Desember ini ada 7.400 kepala desa habis masa jabatan. Kami hanya bisa selamatkan jabatan mereka kalau revisi undang-undang desa ini diselesaikan di Desember ini. Nah, sehingga kenapa ketemu Presiden ya tentu konteksnya menyampaikan aspirasi. Dan kami yang resmi bersurat ke Presiden. Resmi bersurat meminta audiens agar meminta Presiden mempercepat DIM dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kami kan datang ke DPR. DPR mengatakan pemerintah belum mengirim DIM dan belum mengirim tim. Kalau DPR kan sebenarnya udah tuntas karena udah selesai paripurna pembahasan tingkat 1. Jadi gitu kan. Enggak lah, jadi gini. Kepala desa, perangkat desa, BPD itu enggak perlu diarahkan, dia udah ngerti. Jadi kami ini udah ngerti. Intinya buat kami adalah kalau saya ya teman-teman ya, bapak saya ini kepala desa 18 tahun. Saya mendampingi organisasi desa ini selama saya jadi anggota DPD 10 tahun kan. Dan apapun saya bantu mereka, dan kami udah mengatakan buat kami nggak peduli dengan visi-visi yang lain calon presiden, kami hanya peduli dengan siapa yang peduli dengan desa, yang lain kami nggak peduli kan gitu. Kami hanya butuh siapa yang mau peduli dengan desa. Kenapa? 78% luas wilayah Indonesia itu ada di desa. Kemudian jumlah penduduk kita itu 48% adalah di desa. Jumlah kemiskinan kita terbesar di desa, migrasi terbesar kita di desa. Jadi kalau kami berjuang kepentingan desa wajar. Dan mohon maaf, bukan kami tidak percaya sama partai politik, tapi kenyataannya selama ini rasanya partai politik ini hanya lebih banyak menjanjikan. Sehingga sekarang udahlah kita bypass, support penuh siapa calon presiden yang ingin memberikan dukungan terhadap tata kelola desa nasional. Oh enggak. Bahkan kami nyentil-nyentilan, Pak gimana ya kira-kira keberlanjutan pembangunan. Pak Jokowi bilang udahlah kalian kan lebih ngerti tentang apa yang